Saya akan mempresentasikan kelompok 1, yaitu nama-nama kelompok: Andi Langi, Alessandro Mantiaha, Jibril Kawawan, Agung Lorong Gasale. Materi penilaian prestasi kerja. Pengertian penilaian prestasi kerja yaitu penilaian prestasi adalah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik, atau proses penilaian prestasi kerja ditunjukkan untuk memahami prestasi kerja seseorang. Proses penilaian prestasi terdiri dari identifikasi, observasi, pengukuran, dan pengembangan hasil kerja karyawan dalam sebab organisasi. Identifikasi terdiri atas penentuan unsur-unsur yang akan diamati, diawali dengan menganalisis pekerjaan agar dapat mengenali unsur-unsur yang akan dinilai dan dapat mengembangkan skala penilaian. Selanjutnya adalah observasi, semua unsur yang diamati secara seksama agar dapat dibuat penilaian yang wajar dan tepat. Tujuan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja dilakukan untuk memperoleh informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan manajer sumber daya manusia. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan pimpinan tidak melakukan penilaian prestasi kerja. Hal-hal yang diperhatikan aspek yang berpengaruh pada penetapan saat penilaian adalah lama siklus dan tanggal penilaian. Tujuan penilaian yaitu 1. Komunikasi dan evaluasi kinerja saat ini atau periode kerja. Promosi beberapa periode penilaian. Metode titik fokus, seluruh karyawan dinilai pada periode yang sama, biasanya akhir tahun. Nama saya Alessandro Mantiaha dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab penilaian. Yang pertama, atasan langsung. Atasan langsung bertanggung jawab untuk menilai kinerja karena dialah yang setiap saat dapat mengamati para karyawan. Yang kedua, bawahan. Bawahan berada dalam posisi yang tepat untuk menilai efektivitas manajerial. Pendukung pendekatan ini percaya bahwa atasan sangat menyadari kebutuhan kelompok kerja dan dapat membuat pekerjaan lebih baik. Sebaliknya, kritikus khawatir bahwa bawahan takut akan pembalasan. Yang ketiga, pers. Kekuatan utama untuk menilai kinerja adalah rekan kerja yang memiliki kinerja dan pandangan yang khas, terutama dalam tugas-tugas tim. Yang keempat, evaluasi diri. Jika karyawan memahami tujuan dan kriteria untuk evaluasi, mereka memiliki posisi yang baik untuk menilai kinerja mereka sendiri. Dan yang terakhir, pelanggan. Organisasi menggunakan pendekatan ini karena hal ini menunjukkan komitmen terhadap pelanggan karena karyawan adalah pemegang tanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Jibril Kawawan. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca materi tentang objek dan macam-macam metode penilaian. A. Objek penilaian prestasi kerja. Yang pertama, hasil kerja individu. Jika mengutamakan hasil akhir, maka pihak manajemen melakukan penilaian prestasi kerja dengan objek hasil kerja individu. Biasanya berlaku pada bagian produksi dengan indikator penilaian output yang dihasilkan, sisa dan biaya per unit yang dikeluarkan. Yang kedua, perilaku. Untuk tugas yang bersifat intrinsik, misalnya sekretaris atau manajer, maka penilaian prestasi kerja ditekankan pada penilaian terhadap perilaku seperti ketepatan waktu memberikan laporan, kesesuaian gaya kepemimpinan, efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan, tingkat absensi. Yang ketiga, sifat. Merupakan objek penilaian yang dianggap paling lemah dari kriteria penilaian prestasi kerja, karena sulit diukur atau tidak dapat dihubungkan dengan hasil tugas yang positif, seperti sikap yang baik, rasa percaya diri, dapat diandalkan, mampu bekerja sama. B. Metode penilaian prestasi kerja. Yang pertama, skala rating. Metode ini cocok digunakan jika hasilnya digunakan untuk keperluan seleksi, promosi, pelatihan, dan pengkajian berdasarkan hasil prestasi. Yang kedua, critical events atau insiden-insiden kritis. Penilaian melakukan penilaian pada saat-saat kritis saja
yaitu waktu di mana perilaku karyawan dapat membuat bagiannya sangat berhasil atau bahkan sebaliknya. Yang ketiga, essay. Penilai menulis cerita ringkas yang menggambarkan proses kerja karyawan. Penilaian ini sangat mengandalkan kemampuan menulis penilai. Keempat, work standards atau standar kerja. Membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kelima, ranking. Penilaian menempatkan semua karyawan yang dinilai ke dalam urutan ranking. Kesulitan dihadapi apabila terdapat 2 orang atau lebih yang memiliki prestasi yang hampir tidak dapat dibedakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agun Jonathan Lorongasale. Kali ini saya akan mempresentasikan tips-tips dalam melaksanakan penilaian prestasi. 1. Sistem penilaian prestasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Faktor-faktor yang dinilai objektif dan konkret. 3. Penilaiannya bebas dari bias. 4. Prosedur dan administrasinya seragam. 5. Sistemnya mudah digunakan. 6. Hasil penilaian digunakan dalam pengambilan keputusan. 7. Sistemnya memungkinkan dilakukannya proses peninjauan ulang. 8. Yang menggunakan dapat menggunakannya sebagai input. 9. Dapat dilaksanakan dengan ekonomis. 10. Hasil penilaiannya didokumentasikan. 11. Penilaian terlatih dan berkualitas. 12. Sistemnya mencakup monitoring dan evaluasi. 13. Manajer puncak dengan jelas memberikan dukungan terhadap sistem.